Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwwatan syadida. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, video yang saya unggah ini bukan hanya sebatas untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Pendidikan Agama Islam. Namun, mudah-mudahan video yang saya unggah ini banyak hikmah dan manfaat yang dapat kita ambil, khususnya bagi diri saya, umumnya bagi saudara sekalian. Baik, untuk materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu mengenai jenis-jenis pemarah dan hukum marah. Saudaraku, sesungguhnya pemarah itu ada 4 jenis. Pertama, orang yang cepat marahnya, tapi lambat redanya. Kedua, orang yang lambat marahnya dan lambat pula redanya. Ketiga, orang yang cepat marahnya dan cepat pula redanya. Dan yang keempat, orang yang lambat marahnya tetapi cepat redanya. Mari kita sejenak berpikir, bertanya kepada diri kita sendiri dan menjawabnya dengan jujur. Termasuk tipe yang manakah kita? Tentunya kita berupaya untuk menjadi orang yang terakhir, yakni orang yang lambat marahnya tetapi cepat redanya. Hukum marah itu yang saya bahas pada kali ini ada 5, yaitu yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Baiklah saudaraku, yang pertama wajib. Marah bisa masuk menjadi wajib manakala kita melihat kemungkaran yang terjadi di depan kita. Ketika suatu kesalahan, kemaksiatan, atau kemungkaran terjadi, maka sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan atau kekuasaannya. Apabila tidak mampu, maka hendaklah merubah dengan ucapan atau lisan. Dan apabila tidak mampu, maka rubahlah dengan hati. Dan yang terakhir ini wujud selemah-lemahnya iman. Makna hadis tersebut di atas adalah bahwa kemarahan yang dimaksudkan di sini adalah kemarahan yang dilandasi karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul-Nya. Marah dalam hukumnya yang pertama ini juga adalah marah yang tata caranya sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas yang kedua sunnah. Sunnah itu akan berpahala apabila dilakukan dan tidak berdosa manakala tidak dilakukan. Contoh marah yang hukumnya masuk ke dalam sunnah adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh kabar bahwasannya salah seorang sahabat memanjangkan bacaan suratnya ketika sholat. Hal ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan kemarahannya terlihat jelas di roman wajahnya. Seraya beliau berkata, "Sungguh, kalian membuat orang melarikan diri dari kita dan membuat orang menghindar dari Islam. Barang siapa yang menjadi imam sholat, hendaknya ia meringankan bacaannya dan tidak memanjangkannya." Hadis riwayat Bukhari. Marah dalam urusan seperti ini hukumnya terkategori ke dalam sunnah. Apabila kita memilih untuk berdiam diri maka tidak berdosa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah dalam hadis ini bukan dalam hal yang haram, melainkan dalam hal yang makruh. Karena seorang imam sholat memanjangkan suratnya ketika sholat, perbuatannya itu terkategori sebagai hal yang makruh, kecuali hal tersebut jika dikehendaki oleh makmum. Jika ia memanjangkan bacaannya dan itu tidak disukai oleh makmum, maka hukumnya tidak haram, melainkan hanya makruh saja. Oleh karenanya, marah dalam hal seperti ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Karena marah yang hukumnya wajib adalah marah pada urusan yang wajib diingkari, yaitu seperti kemungkaran dan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saudaraku, marah itu bisa menjadi mubah.
Mubah adalah ketika dilakukan dan ditinggalkan tidak mendapat pahala. Ada marah yang hukumnya terkategori kepada mubah. Dalilnya adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu marah kepada putranya yaitu Abdurrahman yang telah diperintahnya untuk menyuguhi tamu, namun ternyata tamunya tak mau makan terkecuali setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hadir bersama mereka. Kisah ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pulang, maka ia pun marah kepada Abdurrahman, kenapa tamunya belum makan? Abu Bakar radhiyallahu anhu pun marah karena Abdurrahman sempat bersembunyi darinya karena takut dimarahi. Kemudian Abdurrahman berkata kepada ayahnya, tanyakanlah kepada para tamu itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika itu marah dan bersumpah tidak akan makan malam itu. Akan tetapi, para tamu pun berkata bahwasanya mereka tidak mau makan sebelum Abu Bakar pun makan. Abu Bakar kesal dan marah kepada anak istri dan juga para tamunya. Namun beliau kemudian tersadar bahwasanya perbuatannya itu adalah hasutan syaitan. Seketika itu juga Abu Bakar radhiyallahu anhu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kemarahannya itu reda. Maksud dari kisah ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat kecewa karena telah membuat tamunya menunggu dirinya sampai larut malam dan dalam keadaan yang belum makan karena menunggunya. Beliau kemudian marah dan marahnya dalam hal seperti ini boleh-boleh saja, tidak dosa dan tidak ada pahala, terkecuali jika beliau marah hingga melontarkan ucapan-ucapan cacian, maka marahnya itu akan jatuh pada haram. Yang keempat, marah itu hukumnya makruh. Makruh adalah jika dilakukan tidak mendapat pahala, namun jika tidak dilakukan mendapat pahala. Marah yang hukumnya jatuh kepada makruh adalah dalam hal ini contohnya. Ketika Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, jika aku melihat seorang laki-laki sedang bersama dengan istriku, aku tidak boleh mengapa-ngapakannya sampai aku mendatangkan 4 orang saksi?" Rasulullah menjawab, "Ya." Lalu Sa'ad berkata, "Tidak, demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, aku akan langsung mendahulunya dengan pedang sebelum itu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabat yang lain, dengarkanlah apa yang dikatakan pemimpin kalian. Dia sangat pencemburu. Sungguh aku lebih pencemburu darinya dan Allah lebih pencemburu dari aku. Hadis riwayat Bukhari. Marah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sa'ad bin Ubadah ini hukumnya makruh karena kemarahannya menyimpang dari syariah, dan jika ia betul-betul melakukannya yaitu membunuh pria yang bersama dengan istrinya, maka haram hukumnya karena itu berarti ia telah mengadili tanpa hakim. Namun karena ucapannya itu adalah perandaian dan tidak dia perbuat, maka hukumnya menjadi makruh. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut segera membelokkan pembahasan tentang Sa'ad kepada penjelasan bahwa beliau lebih pencemburu dari Sa'ad dan Allah lebih pencemburu dari beliau dan lebih tidak suka melihat umatnya yang bermaksiat. Dan yang terakhir yakni hukumnya haram. Haram adalah jika diperbuat mendapat dosa, sedangkan jika tidak diperbuat mendapat pahala. Marah yang hukumnya jatuh kepada haram adalah marah yang diiringi dengan mencaci maki dan melontarkan kata-kata keji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencaci orang muslim adalah fasik dan memeranginya adalah kufur. Hadis riwayat Bukhari. Marahlah ketika marah menjadi amal solih bagi kita. Marahlah ketika kebenaran diinjak-injak, ketika keluarga dan Islam dinistakan, dan dalam rangka membela kebenaran. Karena marah dalam membela kebenaran adalah sebuah ibadah. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesanggupan menjaga lisan dari kemungkaran, kesanggupan menjaga amarah, dan kesanggupan memaafkan orang yang menyakiti kita. Ya Allah, berilah keselamatan kepada umat dan bangsa ini dari amarah yang mengakibatkan bencana dan malapetaka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai jenis dan hukum pemarah ini. Mudah-mudahan banyak manfaat dan hikmah yang dapat kita ambil. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.